adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban atau utang. Secara sederhananya, ekuitas ini adalah aset kewajiban. Nah, jika perusahaan dilikuidasi dan semua utang sudah dibayar, maka sisa nilai yang dikembalikan kepada pemilik itulah yang disebut dengan ekuitas. Nah, ekuitas ini sering disebut juga sebagai modal sendiri yang terdiri dari modal yang disetor pemilik, laba ditahan, kemudian juga unsur lain seperti modal dari penilaian kembali. Untuk ekuitas ini terdiri menjadi dua bagian, yaitu ekuitas positif dan juga ekuitas negatif. Nah, untuk ekuitas positif menunjukkan kondisi keuangan yang sehat, sedangkan ekuitas negatif berarti kewajiban lebih besar dari aset. Tujuan ekuitas. Berdasarkan standar akuntansi keuangan, tujuan dari ditunjukkannya ekuitas yakni sebagai nota kesepahaman. Ekuitas harus dilaporkan dengan sumber yang dijelaskan secara rinci dan ditunjukkan ke pemilik perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait yang relevan. Selain itu, ekuitas juga bertujuan sebagai salah satu faktor penentu harga saham perusahaan. Baik atau buruknya ekuitas akan mencerminkan seberapa baiknya nilai buku perusahaan tersebut. Dan karena itulah harga saham juga sangat dipengaruhi oleh ekuitas. Karena hal-hal inilah para pengusaha wajib memahami dasar-dasar ekuitas dengan baik. Karena dengan begitu, seberapa besar nilai saham serta aset yang sudah bersih dari hutang dan kewajiban dapat diketahui dari hal dasar inilah. Jenis-jenis ekuitas. Yang pertama, modal disetor, yaitu modal yang berasal dari setoran pemilik atau pemegang saham kepada perusahaan. Modal ini menjadi sumber dana awal untuk menjalankan kegiatan usaha. Yang kedua, tambahan modal disetor, yaitu merupakan selisih antara harga jual saham dengan nilai nominal saham. Selisih tersebut dicatat sebagai tambahan modal perusahaan. Yang ketiga, laba ditahan, yaitu laba yang diperoleh perusahaan tetapi tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, melainkan disimpan untuk membiayai pengembangan usaha atau kebutuhan perusahaan di masa depan. Yang keempat, cadangan, yaitu sebagian laba yang disisihkan untuk tujuan tertentu seperti cadangan umum, cadangan wajib, atau dana untuk ekspansi usaha dan mengantisipasi resiko di masa mendatang. Yang kelima, saham treasury, yaitu saham yang telah diterbitkan kemudian dibeli kembali oleh perusahaan. Saham ini dicatat sebagai pengurang ekuitas karena mengurangi hak pemegang saham yang beredar. Yang terakhir, yang keenam, yaitu penghasilan komprehensif lain, yaitu merupakan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dan tidak dicatat dalam laba rugi, tetapi tetap memengaruhi jumlah ekuitas perusahaan. Unsur-unsur ekuitas ada 5. Yang pertama adalah modal disetor. Ini merupakan sejumlah uang yang ditanam atau diinvestasikan oleh pemiliknya yang sering disebut sebagai pemilik saham untuk mengembangkan operasi bisnis. Modal disetor merupakan sumber modal pertama dari pemegang saham pada sebuah perusahaan. Sementara itu, sumber utama modal ini adalah dari penerbitan saham atau yang kerap disebut sebagai modal saham. Yang kedua adalah laba ditahan. Ini merupakan laba atau untung bersih kumulatif pada operasional perusahaan di tahun sebelumnya. Tentu dikatakan sebagai laba ditahan karena laba ini tidak diambil oleh pemilik atau pemegang saham dan juga tidak dibagikan sebagai dividen. Oleh sebab itu, keuntungan yang tidak dibagi ini tetap ada di perusahaan. Meskipun begitu, laba ditahan bisa saja dibayarkan sebagai ke pemegang saham, sebagai dividen, dan sebagian lagi ditahan. Keputusan seperti ini sepenuhnya ada pada tangan pemegang saham. Yang ketiga adalah modal penilaian kembali. Modal penilaian kembali adalah selisih antara buku lama dengan buku baru, atau selisih antara periode lama dengan periode saat ini. Tentu pada sebuah bisnis akan terdapat beberapa evaluasi pada aset. Tujuan penilaian kembali adalah menjaga agar aset perusahaan tetap berada pada keadaan wajar. Karena penilaian ini mengeluarkan biaya, maka semua akan ditanggung bersama oleh masing-masing anggota. Yang keempat adalah modal sumbangan. Modal sumbangan dalam ekuitas adalah aktiva yang didapat dari sumbangan di luar perusahaan. Apabila perusahaan mendapatkan modal sumbangan, maka hal tersebut tidak perlu dijurnalkan, melainkan cukup dicatat memorial saja.
Modal sumbangan yang diterima untuk menutup risiko kerugian maka dapat diakui sebagai ekuitas. Sementara itu, apabila modal sumbangan yang berupa pinjaman maka terdapat kewajiban bagi perusahaan untuk membayarnya. Yang kelima adalah modal lain. Maka modal ini bisa dikategorikan pada modal lain. Modal lain dari sumber lain ini bisa berasal dari cadangan potongan harga, modal yang diperluas, cadangan obligasi, dan modal ekspansi, dan lain sebagainya. Modal yang terdapat pada cadangan laba juga terdapat dalam modal lain. Hal ini tidak dapat dibagikan tetapi bisa dimiliki oleh para pemilik saham dalam bentuk dividen. Selanjutnya adalah manfaat ekuitas. Yang pertama itu adalah modal usaha, yakni sumber dana aman untuk operasional dan ekspansi tanpa beban bunga utang. Yang kedua itu adalah ukuran kesehatan keuangan, yaitu menjadi penentu nilai bersih dan kondisi finansial asli perusahaan. Yang ketiga itu ada pengikat investor, yaitu daya tarik utama untuk mengikat investor dan memperkuat kepercayaan mitra bisnis. Yang terakhir itu adalah bantalan beresiko, menjadi pelindung keuangan perusahaan jika terjadi kerugian atau krisis. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh-contoh ekuitas. Contoh-contoh ekuitas yang pertama itu adalah saham biasa. Nah, saham biasa ini adalah modal yang disetorkan oleh pemilik dan investor untuk membuat perusahaan. Contohnya nih, saya menyetorkan 500 juta sebagai investor dan si Ariel menyetorkan 500 juta sebagai pemilik. Nah, jadi modal kami 1M. Nah, selanjutnya ada laba ditahan. Nah, laba ditahan ini adalah keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, akan tetapi disimpan untuk mengembangkan usaha. Nah, jadi keuntungan usaha ini tidak dibagikan kepada pemegang saham, tetapi disimpan lagi untuk mengembangkan usaha. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah tambahan modal disetor. Nah, tambahan modal disetor ini adalah selisih antara harga jual saham dan nominal saham. Nah, jadi selisih di antara dua tersebut bisa menjadi tambahan modal untuk perusahaan berkembang.